Perkenalkan, nama saya Alganan Ginting. Nama saya Rada Diri Sekaban. Ini saya fotografer. Otonomi daerah merupakan suatu pilihan untuk melaksanakan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari pusat ke daerah. Otonomi dilaksanakan dengan menggunakan 3 asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Begitupun juga dengan otonomi daerah yang diberikan pada daerah yang bersifat khusus ataupun istimewa, seperti halnya yang terdapat pada daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan tersebut hanya terlihat dari penetapan gubernur atau kepala daerah yang dijabat oleh keturunan keraton, yaitu sultan, dan beberapa hal pengaturan tentang pertahanannya. Sedangkan di segi-segi lain dalam hal kelembagaan daerah sama dengan provinsi lain. Dengan adanya hal tersebut, maka mengakibatkan kerancauan dalam sistem kelembagaan dan ketatanegaraan. Sebab dengan maklumat 5 September 1945 dan maklumat 30 Oktober 1945 antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII yang selanjutnya dijamin dalam UU Nomor 3 Tahun 1950. Namun undang-undang tersebut tidak mendapat tempat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana tidak ada pemisahan yang jelas antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Hanya saja dalam menjalankan pemerintahannya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mempertanggungjawabkannya pada Presiden secara langsung, tidak melalui Mendagri. Oleh karena itu, melalui untuk mengatasi keracunan tersebut, diperlukan segera dibentuknya lembaga atau badan khusus yang menaungi status keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, yang fungsi utamanya adalah untuk lebih memperjelas porsi keistimewaan dan menguatkan status keistimewaan tersebut agar tidak disamakan dengan provinsi lain yang tidak memiliki status istimewa. Peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah atau Perda ditetapkan dalam daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. DPRD beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik memiliki jumlah kursi dan suara terbanyak. Kota DPRD yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di gedung DPRD. Posisi anggota DPRD di periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 10 partai politik, di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilih kursi terbanyak, yaitu 17 kursi. Pada pemilu 2014, DPRD menempatkan 55 orang wakilnya yang tersebar ke dalam 7 fraksi dengan
perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. UMKM yang berkolaborasi dengan penyedia jasa sistem pembayaran atau PJSP, sehingga memperluas cakupan produk dan layanan yang menerima pembayaran melalui uang elektronik. Transaksi e-commerce juga mengalami peningkatan, di mana pembayaran secara non-tunai menjadi preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi di e-commerce. Rakat, pada Februari 2022, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 74,68%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, 72,81%. Selain itu, angka kemiskinan DIY melanjutkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap meningkatnya aktivitas perekonomian, sehingga mendorong penerapan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melihat perkembangan dan risiko ke depan, perbaikan ekonomi DIY diperkirakan akan terus berlanjut selama 2022. Membaiknya penanganan pandemi COVID-19, adaptasi digitalisasi, optimalnya belanja infrastruktur PSN, serta bergeraknya sektor-sektor utama DIY mendorong pertumbuhan perekonomian ke depan. Meski demikian, beberapa tantangan yang perlu diwaspadai antara lain kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan administrative price imbas kenaikan harga global, meningkatnya inflasi pangan, serta kenaikan inflasi inti yang dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta berpotensi menurunkan kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu, peningkatan harga energi dan bahan baku juga berpotensi berdampak pada kinerja manufaktur dan keuangan korporasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 2022 ekonomi DIY akan tumbuh pada kisaran proyeksi 4,9 sampai 5,7%. Dikaji dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4, pemilihan gubernur dilakukan secara demokrasi, di mana pemerintah termasuk di dalamnya. Pemilihan kepala daerah merupakan pilihan dari rakyat. Tetapi di daerah istimewa Yogyakarta, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem penempatan, yang dimana kepala daerah hanya dapat dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono dan wakil kepala daerah hanya dapat dijabat oleh Raden Paku Alam, yang lebih mirip dengan sistem monarki. Sistem pemilihan yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dikarenakan alasan historis serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat B. Sedangkan perbedaan mekanisme daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah lainnya ada di dalam sistem pemilihan di daerah istimewa Yogyakarta menggunakan sistem penempatan dan prosesnya dilakukan oleh DPRD dan kemudian ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan daerah lainnya menggunakan pemilihan umum kepala daerah sebagai cara untuk menentukan kepala daerah mereka. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di daerah istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan sistem demokrasi, dikarenakan Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang dijadikan permusyawaratan sebagai hal utama dalam menentukan pemimpin untuk rakyat sesuai dengan sila keempat.